Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harimu menyenangkan? Liburan adalah hal yang sangat menyenangkan dan itu adalah hak Anda. Jika Anda adalah seorang dokter dan satu-satunya tenaga ahli klinik, apakah klinik Anda akan buka pada saat Anda liburan? Dan jika Anda adalah seorang koki dan satu-satunya tenaga ahli di restoran, apakah restoran Anda akan buka pada saat Anda liburan? Lalu, apa yang harus diterapkan agar perusahaan tetap berjalan jika tenaga ahli tidak standby di perusahaan? Kami akan menerapkan knowledge management dalam perusahaan. Jika Anda ingin menerapkan knowledge management dalam perusahaan, buatlah tim knowledge management dalam perusahaan Anda. Ada beberapa keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi tim knowledge management di dalam perusahaan. Keterampilan yang diperlukan antara lain time management, learning technique, networking, IT keterampilan, kooperatif, fleksibel, dan bersedia untuk mencoba hal baru, learning dari kesalahan. Keterampilan IT yang diperlukan antara lain mengambil informasi baik menggunakan mesin pencari atau basis data yang ada, mengevaluasi atau menilai informasi, pengorganisasian, dan menganalisis informasi. Keterampilan IT yang lain antara lain menyajikan informasi baik menggunakan presentasi PowerPoint, securing informasi, collaborating sekitar informasi. Beberapa kategori peran dari knowledge management antara lain manajemen senior dan menengah atau Chief Knowledge Officer, knowledge leader yang bertanggung jawab untuk mempromosikan knowledge management, knowledge manager yang bertanggung jawab untuk memperoleh dan mengelola pengetahuan internal maupun eksternal, knowledge navigator bertanggung jawab untuk mengetahui di mana pengetahuan terletak, knowledge synthesizer yang bertanggung jawab untuk merekam pengetahuan ke memori perusahaan. Content editor yang bertanggung jawab atas kodifikasi dan penataan konten pengembang web. Peran berorientasi learning, misalnya adalah pelatih, mentor, dan lain sebagainya. Human yang bertanggung jawab untuk mengembangkan budaya dan perilaku berorientasi pengetahuan. Dan knowledge penerbit yang bertanggung jawab untuk fungsi penerbitan internal. Contoh job deskripsi dari salah satu kategori peran knowledge management antara lain sebagai pengetahuan dan information manager yang bertanggung jawab dalam mempromosikan makna dan tujuan informasi dan pengetahuan di dalam perusahaan, memastikan bahwa informasi atau pengetahuan dapat segera diakses dan mudah untuk diambil oleh yang lain. Tugasnya adalah memberikan kepemimpinan di bidang knowledge management untuk mengelola aset intelektual, membantu perkembangan pengetahuan dan informasi sebagai fungsi inti bisnis. Untuk memperoleh staf dengan tugas tersebut, maka kita perlu melakukan seleksi, yaitu memiliki kemampuan untuk mengelola pengetahuan dan informasi melalui database online, keterampilan dan pengalaman dengan basis data dan manajemen website komputer, serta pengalaman dalam pengembangan sistem dan implementasi.
Kategori peran yang lain adalah Chief Knowledge Officer yang bertanggung jawab untuk merumuskan strategi manajemen pengetahuan, penanganan operasi manajemen pengetahuan, mempengaruhi perubahan dalam organisasi, dan mengelola staf manajemen pengetahuan. Kontribusi Chief Knowledge Officer antara lain memaksimalkan knowledge management dalam pengetahuan, yaitu orang, proses, dan modal intelektual, eksploitasi aset tidak berwujud, contohnya adalah paten, mengulang sukses dan berbagi praktik terbaik, meningkatkan inovasi dan ide, hindari kehilangan pengetahuan dan kebocoran setelah rekonstruksi organisasi. Selain Chief Knowledge Officer, juga ada Chief Learning Officer. Ini merupakan posisi yang strategis, merupakan pemain utama dalam organisasi bisnis, mempunyai tanggung jawab utama, yaitu untuk memastikan pembelajaran di seluruh sistem beroperasi menggunakan pengetahuan tentang bagaimana orang belajar, bagaimana pembelajaran mempengaruhi pekerjaan, bagaimana sistem sosial dan teknis dapat saling mendukung. Apa Anda tahu perbedaan Chief Knowledge Officer dan Chief Learning Officer? Chief Knowledge Officer lebih berhubungan dengan teknologi yang digunakan untuk mengelola pengetahuan dan informasi, sedangkan Chief Learning Officer lebih terkait dengan aspek belajar manusia. Jadi, apa tugas dari Chief Learning Officer? Yaitu melakukan transformasi culture, budaya untuk mendukung arah baru perusahaan, melakukan pemeliharaan culture, dirancang untuk mendukung strategi dan untuk mengatasi keterampilan penting untuk mempertahankan budaya baru, serta melakukan inisiatif kontemporari terkait dengan pengembangan bisnis, misalnya mengembangkan rencana pemasaran. Peran dari Chief Learning Officer dan tanggung jawab dalam organisasi antara lain merancang sistem informasi, mengelola sistem informasi, pengelolaan sumber daya informasi, training, menjabat sebagai lembaga informasi, menyediakan intelijen kompetitif. Setelah tim knowledge management terbentuk, kamu harus membuka mata dan mencari informasi knowledge management apa yang akan diterapkan di perusahaanmu. Sepertinya belum waktunya untuk berlibur, karena baru dibentuk tim untuk knowledge management dalam perusahaan. Terima kasih sudah belajar bersama, jangan lupa tetap belajar dan raih cita-citamu.